Hidup Sehat, kembali lagi di acara Hidup Sehat bersama saya Dr. Tengku Anissa dan rekan saya yang dan ganteng. Dr. Riza. Oke. Nisa, kamu lihat nggak tayangan tadi? Iya, itu adalah dunia dengan negara dengan anak-anak paling bahagia di dunia, Dok. Iya. Wah, ada tadi Swiss, dari kecil, dari kandungan udah dibiayai oleh pemerintah. Wah, enak Benar. banget, saya mau dong. Dan malah ada yang diberikan hak cuti, disuruh cuti. Oh, disuruh Harus cuti ya? Iya. Kapan ya Indonesia bisa diizinkan ibu dan bapaknya cuti? Oh, gitu. bapaknya ya? Iya, dan semoga Indonesia tuh dalam waktu dekat bisa menjadi negara yang punya anak-anak dengan tingkat kebahagiaan tertinggi. Iya, benar banget. Dan ternyata aktivitas itu sangat penting buat kebahagiaan anak-anak. Kita akan ngebahas tentang aktivitas anak-anak, tapi kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ya, pemirsa, jadi di masa pandemi ini kita diinstruksikan untuk tetap diam di rumah. Nah, kalau misalnya kita diam di rumah, sekolah di rumah ya Kak ya, Betul. itu otomatis semua gadget itu jadi main gadget terus kan ya? Bener, kadang kan orang tua ini ada rasa, aduh anak-anak supaya diam dikasih gadget aja deh gitu. Nah, padahal ada cara lain kan ya untuk Betul. membuat kebahagiaan dan jadi makin akrab dengan orang tua tentunya. Betul, Dan karena- bermain itu bisa meningkatkan karakter dari anak. Betul, jadi mempengaruhi yang namanya tumbuh kembang, apalagi perkembangan anak. Maka dari itu di kita sudah ada Dokter Ira Savitri, ini spesialis kedokteran jiwa. Memang konsultan di anak dan remaja. Ini Wah, memang halo, khusus dokter. anak dan remaja. Halo dok. Dan juga ada Mbak ya. Kamelia di sini. Nah, praktisi pembuat mainan anak-anak yang kreatif ini. Nah, Saya ingin kembali lagi nih ke masa kecil kalau lihat-lihat kayak gini ya. bener banget. Jangankan anak-anak, saya aja yang udah dewasa kayaknya masih penasaran itu apa ya. Iya. Oke. Nah, ini fakta mitos pertama nih. Iya. Mencegah stres di rumah saat liburan, ini dengan kreativitas anak, ini bisa membuat makanan yang bisa dimakan bersama. Gimana dok? Oh, setuju banget ya. Itu sebenarnya bisa justru sebenarnya pandemi ini kita jangan hanya melihat sisi negatifnya saja. Fakta berarti ya? Jadi Ya. fakta. Jadi banyak justru sisi-sisi positifnya ya. Jadi kekerabatan antara keluarga juga bisa lebih terjalin dengan erat. Nah, tentu di sini juga orang tua juga harus menyadari itu. Jadi jangan orang tuanya nyuruh aja tapi sementara dia sendiri juga tetap pegang gadget. Mungkin Betul. harus dicari waktunya. Kapan nih bisa main gadget, masih enggak. Terus juga kita juga lihat anggota keluarga itu gendernya, kemudian juga usianya. Jadi kita nanti seandainya bermain disesuaikan dengan usia si anak di rumah seperti itu. Oke, nah nih dok, ada fakta mitos berikutnya nih, ini yang paling penting. Bermain katanya sangat penting bagi perkembangan anak. Ini fakta atau mitos? Tapi tunggu dulu dok, jangan dijawab dulu. Nah pemirsa penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa Hidup Sehat, tadi dia itu fakta otak pada anak. Ini luar biasa sekali ya dokter Nisa. Bener Nah banget. tadi kamu kan ada pertanyaan nih, fakta atau mitos. Kalau bermain itu mempengaruhi untuk perkembangan atau karakter pada anak. Betul sekali. Fakta. Oh fakta. Fakta. Gimana dok Wah, penjelasannya? gimana? Nah, jadi gini, bermain itu kan merangsang seluruh indera ya, indera penglihatan, indera pendengaran, indera motorik, apa sih, terus motorik kasar, motorik halus, dia juga belajar untuk konsentrasi, fokus. Nah, itu juga belajar sportivitas dan lain sebagainya, itu jadi fakta sekali. Kalau Permainan seperti apa ya sebenarnya? Banyak sebenarnya permainan tentu yang bisa menstimulus anak dan sesuai dengan usia anak masing-masing. Jadi kita sesuaikan. Jadi mungkin permainan ini cocok usia berapa gitu. Itu harus misalnya kalau anak 0 sampai 1 tahun kan masih fase oral ya, mungkin jangan dikasih mainan yang barangnya kecil-kecil misalnya seperti itu. Oke, ngomong-ngomong untuk stimulus nih, nah ini kan kelihatan yang Nah, berwarna-warni, yang menarik mata nih ya. Nah ini Mbak Kamelia, saya mau tanya dulu nih, ini sebenarnya apa nih Mbak? Permainan apa? Oke, permainan yang kita bikin ini tujuannya untuk mengimbangi pemakaian gadget. Oke, jadi ada 2 macam. Kalau menurut kami itu ada berupa board game, bisa dimainin secara bersama-sama, atau DIY project. Oh. Ya. Kalau yang board game itu pasti mesti didampingin. Ya. Kalau yang DIY memang didampingin, tapi sudah disiapkan satu Alat set, dan bahannya. iya alat dan bahannya seperti ini. Dan Wow.
dibuat yang menarik. Oke, ini menarik banget Kayaknya nih. bisa Aku mau langsung cobain. dicontohkan deh. Iya, aku penasaran banget. Jadi kan ini ada tisu, ada macam-macam, ada warna-warna ya. Nah, jadi ini fungsi warna ini sebenarnya apa sih? Ya, justru warna juga bisa untuk menstimulus anak ya. Bisa juga kita mengenalkan anak tentang warna. Oke. Jadi bisa dia tahu ini warna apa, kamu mau pakai warna apa. Nah, itu juga mengenal warna-warna juga sama anak ya. Itu juga menstimulus anak ini bikin ini ya, Mbak Camelia nih. Nah, Dilem ini dulu ya. Aku tadi ngelem, dikasih lem, terus mau nempelin kapas di sebuah kertas. Nah, seperti ini. Nah, Bener kan ya, benar. Mbak ya? Betul. Mbak Lia? Ya. Nah, lalu kita kita ada nih ada air ya. Ada air. ya, Lalu kita kasih zat warna. Mungkin saya mau menggunakan 2 warna nih Mbak Lia. Boleh. Warna kesukaan saya ada warna kuning dan juga pink. Nah, warna-warna cerah secerahnya Betul. Dokter Rizal hari ini. Nah, dan bener banget ya, kalau kita tadi ngomongin gadget, untuk gadget ini, kalau gadget itu kan tidak ada sensorik motoriknya. Iya, jadi, betul. jadi lebih cuman ke layar Satu aja. arah ya. Iya, satu arah gitu. Nah, sebenarnya gini dok, kalau bermain gadget kan bukan harus dilarang full. Iya. Ada batasnya nggak? Betul, Gitu? ada sekali. Jadi menurut pediatrik di Amerika ya, justru Ya. anak 0 sampai 2 tahun itu sama sekali tidak dipegangin gadget. Tidak boleh. Tidak boleh 0 sampai 2 tahun. Wah, ini seru banget ya. Ini jadi tuh. tisunya jadi warna-warna kuning gini ya, jadi warna-warni. ya. Oke. Ini pipetnya juga bisa melatih anak untuk latihan Nah. motorik. Nah, ya. Itu yang dibilang tadi motorik Transfer air. sensoriknya ya. 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 Ih, bagus ya. Jadi balon ya ini ya. Ya, ini template-nya berupa balon. Jadi anak bisa berkreasi. Sebenarnya balon itu warnanya bisa macam-macam, terserah dia. Tergantung kreativitas Tergantung. masing-masing ya. Iya. Setelah jadi, nggak cuman ini, bisa dikasih ke oma Oh, sebagai atau ke gift-nya. eyang. Jadi Ya. sebagai gift-nya. Di bagian belakangnya kita bisa tulis surat Iya. cinta. Dan Asik. dan kalau kita sebagai orang tua atau orang yang diberikan ini harus mengucapkan bangga terhadap anaknya. Kadang Iya. kan, oh ini apa nih, biasa-biasa aja. Iya. Kita harus mengapresiasi. Nah dok, tadi masalah gadget ini menarik sekali. Karena kan COVID ini gadget kan, waduh Betul. orang pakai gadget udah anak-anak. Nah, ini ada lagi yang wall-wall nih. Nah, ini Nah, nih. kalau gadget kan nggak bisa kayak gini dok. Iya. Tadi dokter bilang sampai 2 tahun. Ya 0-2 tahun Kenapa, sama Dok? sekali. Memang karena itu perkembangan otak anak kan yang maksimal tuh 2 tahun ya. Jadi memang sebaiknya oke. tidak. Karena nanti di otak anak itu ada yang namanya sistem reward. Jadi kalau misalnya anak udah biasa main game gitu ya. Jadi sistem rewardnya tuh oh asik, itu jadi suatu hadiah. Nah itu jadi bikin ketagihan, oke. kecanduan. Nah itu yang kita cegah ya. Nah, Mbak Camelia, Mbak Lia, ini sebenarnya terinspirasi dari apa sih bikin-bikin begini? Ini lucu banget kan, dan ini bisa dibikin sendiri di rumah oleh Betul. anak. Keren banget. Jadi gimana mendapatkan inspirasi seperti ini? Mbak? Oke, ini saya rasa bukan hal yang baru. Dari dulu kita kecil, kita juga ada kegiatan dari sekolah nih. Dulu prakarya mesti bikin. Dulu waktu saya kecil sih begitu. Dan menurut saya sekarang menarik. Karena warnanya, warna benang wool sekarang sangat Kreatif cerah. ya. Iya. Gitu. Dan ini butuh waktu pengerjaan, tapi tidak sulit. Jadi sebenarnya hanya ini Dililit-lilit. dililit-lilit, kita udah siapin untuk pom-pom makernya, dililit-lilit, digunting, dan bisa dikreasikan sebagai macam-macam. Salah satunya ini, untuk back charm, atau untuk boneka. Ya, Nah ini juga Jadi ini melatih memang benar-benar memancing kreativitas betul, anak. melatih motorik halus juga ini. Motorik Motorik halus halus. juga ketekunan, konsentrasi gitu kan. Kalau mungkin dia nggak halus, nggak bisa kan juga jadi berantakan nanti ya. Ini nih, ini menarik. Ini adalah permainan yang mungkin sangat lama sekali. Iya, Tapi dulu saya kan hitam putih dulu, nggak kayak begini. Kalau zaman saya udah berwarna dong. Iya, nah ini mungkin kalau kita lihat ular tangga seperti ini dok, ini ada nggak dari sisi edukasi untuk anaknya dan karakter? Ya, Gitu? jelas. Jadi ada ini kan kita bermain sportivitas ya. Jadi kita nggak Sportivitas. jadi misalnya ini biasanya untuk anak-anak yang sudah mengenal arti aturan ya. Misalnya Oke. ini kalah, menang, menunggu giliran gitu ya. Mungkin setidaknya mungkin anak
TK besar lah 5 tahun. Betul. Bisa diajak bermain ya, sudah mengenal angka misalnya. Aduh kalau saya angkanya. Saya bermain sama anak 2 tahun berantem. Nah, Karena itu dia belum ada yang iya, namanya tahu. belum tahu rulesnya. Rules-nya. Ini udah harus anak yang sudah mengerti rules ya. Misalnya, aduh kalau saya di sini nih, nanti saya turun. Atau kalau saya di sini nanti saya naik nih. Saya turun. Nah, kan bisa jadi curang. Nah, supaya dia jujur gitu. Itu juga melatih kejujuran, melatih menunggu giliran, sabar gitu. Itu banyak sekali ini. Ada yang mau saya tambahin. Ya, Nah, itu dia. Karena iya Permainan betul. kalau sampai berantem sama anak 2 tahun itu kurang enak. Jadi kita siapin permainan ular tangga ini ada kartunya. Oke. Kalau misalnya dia turun nangis, tinggal kasih, kamu boleh loh kerjain ini. Nah, ini ada challenge-nya, menarik. Setiap dia Misalnya, turun atau kayak naik. gagal gitu ya. Ya, Ini tebak bunyi dari binatang ini ya. ya, Ada. jadi ada interaksi lebih dari sekedar bermain ular tangga. ya. Oh, ini juga lucu loh. Jadi staring contest. Jadi kayak lihat-lihatan. Pantas Terus ada yang anak-anak- ngelawak, ada yang bener. begini. Pantas Lucu anak-anak banget. zaman sekarang tuh cerdas-cerdas ya. Lebih kreatif, lebih cerdas karena mereka tuh lebih ya colorful, Iya, betul. banyak dipancing untuk berimajinasi, untuk kreatif. Wah, ini jadi pembelajaran nih buat kita semua. Dok, Oke. ini Iya. Dok, ada tipsnya nggak Dok untuk para orang tua di rumah untuk meningkatkan kreativitas dengan bermain pada anak? Yang pertama, memang dunia anak adalah dunia bermain ya. Jadi tentu orang tua juga dalam bermain di sini perannya orang tua itu stage-nya harus diturunkan. Jangan seperti orang tua juga. Jadi jangan orang tua ke anak kan jadi kesannya turun gitu ya. Jadi kita Jauh. juga harus menurunkan, kita posisinya sama dengan anak. Jadi ketika kita main sama anak ya kita juga menurunkan bahwa kita juga posisinya di anak. Jadi sama-sama fun. Kan kalau misalnya kita, kecuali mungkin dalam hal tertentu dia berantem, nah kita kan bisa ngambil alih. Nah seperti itu. Jadi itu yang dibutuhkan. Jadi orang tua juga harus fun di sini. Memang kalau bermain sama anak harus fun, harus diturunin. Jangan kadang-kadang ada orang tua yang diktator gitu ya atau otoriter. Enggak, kamu harus begini. Jadi nggak unsur funnya nggak ada lagi gitu. Oke. Nah, untuk Mbak Lia sendiri nih, apa nih tipsnya buat ibu-ibu, mams-mams yang ada di rumah memanfaatkan barang-barang di rumah? Bisa nggak sih itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kedekatan dengan anak? Gimana Mbak Lia? Apa tipsnya? Tipsnya pertama menjadi orang tua harus merasa kegiatan yang akan diajak itu menarik. Oke. Kalau kita merasa menarik, kita bisa menularkan, ini menarik loh, ini cocok, ibu siapin buat kamu khusus, yuk kita bikin. Salah nggak masalah, semua bisa diselesaikan. Seperti yang contohnya kalau misalnya dari goodie bag kita, ya tentang warna nggak pernah ada yang salah, nggak ada yang nggak cocok, bisa. Dari mana aja di rumah, selama bisa digunting, ditempel, itu akan menjadi suatu karya yang bagus. Oke. Ya. Artinya semuanya nggak ada yang salah ya kalau bermain ya. Yang ini pink ketemu hijau juga tetap cakep. Betul. Jadi memang tergantung dari selera anak dan kita bebaskan aja dia untuk berimajinasi dan jadi kreatif. Terima kasih Iya, Dok. sama-sama. Terima kasih juga Mbak Mbak Lia, Lia. dokter. Nah, dan kita akan ngebahas yang paling penting nih, Dokter Nisa. Besok adalah malam tahun baru. Wow. Biasanya orang ngumpul, Ya. tapi ini pandemi. Apakah akan menjadi klaster baru terutama keluarga? Bagaimana caranya supaya kita tidak menciptakan klaster baru? Jangan kemana-mana, tetap di Hidup.